Media adalah ruang manipulasinya iblis. Media mana aja. Tapi enak kan yang punya media? Dapat duit tak? Tapi objeknya kita, sasarannya kita, sasaran pasar, ya kan? Kita. Waduh, hebatnya. Sasaran pasarnya kita. Mereka enak. Kita yang tidak mengerti dipaksa untuk melihat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Orang-orang yang cinta uang mudah sekali akan menggiring kita untuk dipengaruhi. Ya. Kalau orang cinta uang, maka dia cinta dunia, dia serupa dengan dunia, dia tidak akan pernah mempermuliakan Tuhan. Jangan berpikir bahwa dia akan menyelamatkan Bapak. Omong kosong. Ya. Orang yang mementingkan kepentingannya serupa dengan dia tidak akan pernah menyelamatkan kita. Dia tidak akan pernah menyampaikan kebenaran. Bab, ujilah setiap roh. Jadi kalau ada yang ngomong siapapun dia, apapun dia, uji rohnya. Benar nggak dia? Dan berani katakan, aku tolak dalam nama Yesus. Jangan tanggung-tanggung. Mati-mati sekalian. Mahkota kehidupan sudah menanti kita. Amin. Ayub 7 ayat 7. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Saya tekankan di sini masalah nafas, karena nafas itu adalah kunci kita berkuasa. Siapa yang berani membantah bahwa nafas bukan kunci kita? Karena ketika orang sudah tidak bernafas, maka jabatan apapun yang dimiliki, nothing. Paham? Karena nafas diberikan kita oleh Tuhan untuk mempraktekkan kuasanya di bumi. Amin. Paham gak, Bu? Ibu yang pakai baju biru paham? Mulai praktekkan nafas kita. Setiap kita berbicara, bicarakan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Itu akan berkuasa. Dan ibu bisa merasakan kalau ada kuasa. Ada kuasa. Nah, dalam darahnya. Darah itu darah Kristus. Di darah kita itu ada darah Kristus. Bukan sekedar kata darahnya dia, enggak. Memang ada ternyata. DNA itu ada. Itu yang dibilang darah adalah jiwa. Makanya orang gak boleh minum darah. Di darah itu ada jiwa. Kenapa kalau kita mau cek kondisi kita, yang diambil sampelnya apa? Darah. Ya. Tapi yang terjadi adalah manipulasi lagi dengan angka. Sehingga kita terintimidasi, mati dia. Angkanya sekian. Lebih besar, lebih kecil. Ya toh? Pelajaran sekolah dulu. Lebih besar, lebih kecil, itu. Akhirnya apa? Mampus gue. Terus gimana? Minum ini. Ya. Begitu turun dia. Itu hanya manipulasi daripada yang dikasih. Fungsi tubuhmu tidak semakin membaik, makin hancur. Saya tahu rahasianya. Ya. Fungsi ginjalmu tidak menjadi bagus. Cuman dari angka itu dia akan termanipulasi ketika diukur. Jadi dia bermain di atas permukaan saja. Ya, rasanya hilang, akarnya tidak. Padahal kematian itu berangkat dari apa? Akar. Jadi orang-orang yang ketakutan, akar dalam hidupnya, akar kehidupannya sedang dimatikan. Pohon itu mati dari akarnya. Pohon ini misalnya mati, akarnya dulu. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya dia mati. Akarnya dulu dikutuk. Jiwa itu adalah akar kehidupan kita. Nafas itu adalah akar kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kalau jiwa kita mulai mati, sebentar lagi tubuh kita mati. Karena gak ada gunanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan main-main dengan nafas. Karena orang mengikuti seragam karena jiwanya sudah mulai mati. Dia sudah tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana memancarkan? Memancarkan lewat wajah. Ya, mata wajah. Karena matanya senyum, pasti ininya ketarik. Coba aja matanya senyum, pasti ketarik. Sering-seringlah senyum. Serius, ini bukan benar. Sering-seringlah senyum, lawan segala kesesakan. Ketika bapak senyum, ibu senyum, ini keluar secara supranatural hormon di dalam tubuh kita
yang disebut dengan hormon endorfin yang mulai meningkatkan kita punya daya tahan. Itu pekerjaan roh. Bagaimana kita mau switch off gini? Airnya naik, ini yang enggak bisa. Di setel lewat apa? Jadi mekanisme saya bisa begini. Ini roh. Sadari itu. Kayak Bapak ini gini. Ya karena ada rohnya, Pak. Betul tidak? Justru itu. Tapi pelajarannya mereka mereka tidak pelajari bahwa itu roh. Ya, cuman, sakit ankle gua. Dia hanya melihat akibat daripada sebab. Sebabnya dia nggak mau kasih tahu. Jadi pelajaran mereka ideologi itu diputus. Ya, dia putus aja tuh. Ya, dia nggak mau kasih tahu sumber rahasia. Ini justru rahasia ilahinya di sini. Gitu. Mata kita rusak apa semua. Pekerjaan spirit, semua spirit. Kalau dibenerin kita punya gambar Allah, mata cerah lagi kok. Gitu. Kenapa orang pada rusak rambutnya? Ya ditipu. Oh ini bagus kalau cat rambut begini. Dia tahunya lewat mana? Lewat promosi kan, media kan? Media adalah ruang manipulasinya iblis. Media mana aja. Tapi enak kan yang punya media? Dapat duit tak? Tapi objeknya kita, sasarannya kita, sasaran pasar, ya kan? Kita. Waduh, hebat nih. Sasaran pasarnya kita. Mereka enak. Kita yang tidak mengerti dipaksa untuk melihat gitu. Jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Uji roh yang saya sampaikan. Ya. Saya tidak memaksa untuk dipercaya, tapi uji dan tolong tunjukkan di mana kelirunya. Supaya saya bisa memperbaiki diri. Kalau memang ada yang salah. Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Nih, menahan mulutku. Ini saya kasih buka ini supaya menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwa. Jadi walaupun kita jiwa sesak, janganlah ditahan mulut kita untuk nggak bisa ngomong. Ayo. Jadi biarlah mulut kita selalu memuji dalam kesesakan. Tapi bagaimana mau memuji? Allahku dahsyat, tapi perilaku kita tidak menunjukkan kedahsyatan Allah. Hei, halo, masih ada yang pakai seragam? Masih ada sih, saya ngomong kayak gini karena masih ada. Gitu. Tapi it's okay lah, saya nggak ini. Cuman tolong pahami. Dan resiko setiap langkah yang kita ambil ada resikonya. Kita harus siap dengan segala resiko. Tapi jangan resiko yang tidak membuat kita hidup. Hidup maksudnya apa? Berkenan kepada Tuhan. Ya. Untuk apa kita memiliki seisi dunia ini tapi jiwa kita binasa? Ya. Jangan perhatikanlah hal-hal yang di atas. Itu. Perhatikanlah hal-hal yang kekal, yang tidak terlihat, bukan yang terlihat. Menahan mulutku, aku berbicara dengan kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apa maksudnya? Kita harus berubah lewat pembaharuan budi atau jiwa kita. Galatia 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi kalau kita hidup dalam daging, pikiran kita mau berbuat ini gagal, kalah gitu loh. Karena apa? Daging menguasai kita. Hawa nafsu menguasai kita. Kita pengen, kita tahu ini nggak boleh, tapi kadang-kadang udah ntar aja dosa, ntar aja. Kerjain dulu lah, lakukan dulu kan gitu. Itu terjadi hampir kepada kita semua. Kita melakukan apa yang sebenarnya kita nggak suka. Tuhan udah kasih tahu, makanya kan ada peperangan roh di sini. Orang bilang perang batin. Ambil jalannya, ini jalannya. Tapi kita melakukan. Tuhan ingin kita berubah, metamorfosis, ya, dalam bahasa Yunani, berubah bentuk menjadi tidak seperti sekarang, tapi berubah menjadi segambar dengan Allah. Apa akibatnya bila kita menjadi serupa dengan dunia ini dan tidak mengalami perubahan budi jiwa? Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa permusuhan dengan Allah, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, jadi persahabatan ini sama dengan serupa, seragam.
Kenapa orang mau bersahabat? Karena dia takut musuhin. Nah, sama kan? Serupa dengan dunia, seragam, persahabatan. Berarti apa? Dunia sedang mengajak kita untuk bersahabat. Makanya bilang apa namanya? Adaptasi bahasanya. Beradaptasi kan? Itu sebenarnya kata lain dari apa? Persahabatan. Kita diajak bersahabat. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik gimana? Ya. Kalau bukan karena Tuhan yang memerintahkan, jangan didengarkan. Dengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke Gunung Tabor, surga intervensi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dia nggak suruh dengar media. Itulah makanya ujilah setiap roh. Yang ngomong ini benar karena takut akan Tuhan atau tidak? Karena mereka semua disumpah. Mereka melanggar sumpah atau tidak? Jadi jangan takut, jangan cuma dengerin siapapun yang ngomong, termasuk saya, hamba-hamba yang lain. Kalau dia ngomong, tanya Tuhan, benar nggak? Selidiki firman-Nya. Karena banyak redaksi yang keliru. Tujuannya apa? Sukses rencananya antikris. Khususnya itu kejadian apa tuh? Romans 13 verse 1. Itu manipulasinya luar biasa. Saya nggak mau bahas di sini. Saya tahu banyak yang ngintip saya. Nggak apa-apa. Ya. Jadi persahabatan itu berteman serupa apa semua. Nah, dia iniin. Nah, ketika kita bersahabat dengan dunia, maka itu adalah perseteruan atau permusuhan dengan Allah. Clear kan? Nah, di dalam firman Tuhan di situ ya, yang tidak setia, hai kamu yang tidak setia, kalau baca terjemahan lama, di situ dibilang apa? Yang disifatkan seperti orang berzina. Jadi berzina itu bukan cuma dengan pasangan yang bukan pasangannya. Bukan. Itu cuma dipersempit oleh dunia supaya kita sesat. Berzina disifatkan, sifatnya berzina di mata Tuhan. Itu terjemahan lama. Makanya saya suka baca juga terjemahan lamanya, karena banyak benernya juga. Ya. Kalau ini kan tidak setia, waduh, luas banget tidak setianya. Kalau ini spesifik. Jadi kalau di dalam jiwa kita tidak takut Tuhan, maka itu kita dianggap berzina secara spirit, secara roh. Kita ketakutan dengan dunia ini, itu berzina di mata Tuhan. Mudah kan? Karena berzina itu mulai dari yang dilakukan itu dari dalam sini, betul nggak? Coba orang-orang yang selingkuh, dari mana? Dari sini kok. Itu mah tubuhnya ngikut karena sudah kepengen kan gitu. Mau beli mobil dari sini dulu kan? Desire muncul kan? Dari mana? Apa yang dia lihat? Makanya Bapak Ibu pakai pakaian, belanja sesuatu. Kita ini hidup hanya belanja imajinasi kita kok. Kita hanya belanja yang kita pikirkan. Waduh, bagus ya. Dari mana kita tahu bagus? Oh, dilihat di situ. Terus lihat. Yang pakai ini artis apa segala macam, keren ya. Celana sobek-sobek. Kita beli. Ya, jadi dia membangun image kepada kita supaya kita jadi mengkonsumsinya, kita menelannya, kita menerimanya. Seperti itu kok hidup. Ya. Oh, pakai Mercy, apa yang dibeli? Oh, kenapa? Ntar gue kayak gini orang bilang, keren ya, kaya pak ya. Sadar nggak? Itu kan yang kita cari. Seneng kan kita kalau dibilang, luar biasa pak. Wah, bapak sukses. Wah, udah. Iya, sapa dulu dong. Saya perhatiin, gila ya, kita digoblok banget ya. Beneran, saya menyampaikan kekaguman saya bagaimana Tuhan membuka hal yang kita pikir adalah kehebatan di dunia ini, tapi di mata Tuhan itu kebodohan. Kenapa kita harus hidup oleh roh? Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh itu apa? Totalitas jiwa. Jadi roh, ya bicara roh ini bicara jiwa. Bukan melulu berbahasa roh, bukan. Jiwa kita, yang penting ini terhubung.
Ya. Jangan berbahasa roh tapi penakut. Saya perhatikan di sini banyak sekali orang berbahasa roh tapi penakut. Itu namanya Anda hanya merekam yang kalian dengar dari sekeliling kalian. Nggak ada power. Masa roh kok begitu? Roh itu menembus ruang dan batas. Dunia ini membatasi kita supaya kuasa Allah terbatas. Tidak, jangan batasi kuasa Allah. Allah yang tidak terbatas kalian mau batasi dengan cara berpikir kalian yang dihidupkan oleh Tuhan. Gila itu. Apa nggak durhaka kita? Apa nggak Tuhan marah? Ini ciptaan aku kok udah jadi apa istilahnya? Betray, berkhianat. Iya. Berkhianat kita. Selingkuh juga itu namanya. Makanya orang-orang yang selingkuh dibilang kamu berkhianat. Itu. Dan kebenaran, ya, firman Allah, Yesus Kristus damai sejahtera. Jadi kebenaran itu apa? Firman Allah. Ya. Siapa firman Allah? Ya Yesus Kristus sendiri. Bagaimana dampaknya? Kita pasti damai sejahtera. Jadi dalam roh dan kebenaran, ya, itu roh itu apa? Jiwa kita yang selalu terisi oleh firman Allah. Itu terhubung. Jadi firman Allah ini adalah apa? Jaringan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Network. Nah itu. Kalau bicara komputer, kan komputer itu betul-betul copy paste dari mana mekanisme tubuh kita. Dia ada istilah prosesor. Prosesor itu adalah otak kita. Jadi dia masukkan dalam teknologi. Mahal kan? Kaya banget itu yang itu. Hebat. Gak tahu siapa yang ngasih tahu si Bill Gates itu. Iya, sampai dia bisa menguasai dunia. Siapa yang ngasih tahu? Saya baru tahu sekarang. Kalau ternyata mereka belajar dari situ. Siapa lagi kalau bukan iblis? Karena iblis ingin menyamai Tuhan. Jadi dunia maya adalah dunia yang diciptakan iblis. Untuk apa? Mengambil alih manusia-manusia yang hidup di dalam dunia nyata masuk ke dalam dunia yang tidak nyata. Dan kita hidup dalam dunia-dunia yang fake. Makanya mereka berikan lagi konsep metaverse, ya, termasuk di tempat-tempat ibadah. Sesat. Ya, dia memasukkan imajinasi untuk menyetir kita punya mindset. Sesat. Terserah ada yang tidak suka, tapi saya katakan sesat. Ya. Kita tidak butuh apa-apa, kita hanya butuh keterhubungan dengan dia. Ya. Gak usah mempercantik terlalu tempat, secukupnya saja. Ya, yang penting jiwa. Tuhan perlu jiwa. Ya, Tuhan sayang dengan jiwa-jiwa ini. Buat apa tempat megah tapi jiwa tidak tertolong? Malah dipakai untuk menjadi tempat pembantaian. Nah, bagaimana kita bisa memahami supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan, mana yang benar, mana yang kudus, mana yang sempurna? Hanya satu, dengan hikmat. Hikmat itulah cara jiwa terhubung dengan Tuhan. Hanya orang yang menyembah Tuhan dalam roh jiwa dia terhubung dengan Tuhan, itu yang bisa mendapatkan hikmat. Kalau enggak, on kita. Karena selama ini kita sudah digoblok-goblokin dengan konsep yang didoktrin tadi. Jadi kayaknya kita taunya itu. Ya. Kita taunya kalau misalnya ini adalah tangan, ya memang disebut tangan. Coba kalau dulu ini dibilang kaki, kita ngomong ini kaki juga kan? Itu doktrin. Jadi udah tercetak, udah termemori di dalam tubuh kita, di dalam sel kita. Kemudian saya mau kasih tahu lagi rahasia. Jangan salaman begini. Walaupun orang semua gaya-gayaan. Karena di sini ada, kenapa Tuhan menciptakan tangan kita, terus kemudian konturnya ini berbeda. Ada maksud Tuhan di balik itu. Jangan rubah rencana Tuhan. Ya, ini ada kekuatan Tuhan. Ya, salam dengan begini. Karena salam adalah apa? Memberikan damai sejahtera kepada yang terima salam. Dan setelah itu barengi dengan melempar kemuliaan Tuhan dengan apa? Tersenyum. Dan harus terlihat. Loh, serius. Kalau nggak terlihat ya tidak memancar. Ya, iya Pak ya. Segala yang terlihat itu yang memancar. Gimana mau memancar kalau itu? Coba aja lampu. Kalian iniin, nggak terpancar. Istilah pancar itu apa? Itulah virus. Ya. Virus itu memancar, menular, transfer. Nggak ada barangnya, tapi dia ada gitu loh.
Ya. Kalau saya bilang Tuhanku dahsyat, itu juga virus, membuat Anda kena virus. Jadi konotasi apa namanya, ilmu pengetahuan dibangun mengerikan, padahal nggak begitu. Itu pekerjaan roh, pekerjaan roh, paham ya? Jadi kalau kasih tahu sama orang-orang itu roh. Kalian yang mentalnya kaleng-kaleng, imannya kaleng-kaleng, pasti kena. Kenapa? Nggak usah ada barang itu, kena. Ya, gue takut-takutin nih, saya takut-takutin nih ya. Takut-takutinnya rame-rame. Takut dong. Ayo takut dong, ayo mati dong, mati. Dia sedang menciptakan. Ya, jangan pakai mulut kita dengan hal-hal itu. Kok kena dia. Tapi bagaimana enggak? Apa yang kita dengar setiap hari itu akan terekam dan mulai kita niru. Si Ariela kena, si Doni kena, si ini kena. Semua berapa banyak orang yang ngomong kayak begitu. Luar biasa kekuatan yang dia pakai. Berapa banyak yang memikirkan itu. Itu vibrasinya luar biasa, tuh virusnya luar biasa jadinya. Jadi virus itu vibrasi, sesuatu yang memang wah. Itu luar biasa, dia pakai kekuatan. Makanya kita lawan dengan kuasa doa. Ucapkan juga, aku tolak dalam nama Yesus. Itu ini cuma peperangan roh kok. Paham nggak? Nggak ada peperangan roh. Dia bermain dengan opini, dia bermain dengan alam roh sebenarnya. Bahasanya opini, tapi dia sedang melemparkan mantra-mantra lewat kalimat-kalimat. Paham nggak? Ya, kalimat-kalimat yang membuat gini. Ucapkan kalimat terbalik. Gitu. Karena iblis selalu bermain terbalik. Dia adalah pendusta. Dia penipu, dia mencuri, membunuh dan misalnya. Akhirnya apa? Orang yang damai sejahteranya tercuri, terbunuh kan? Habis terbunuh apa? Sia-sia binasa. Dia nggak percaya Tuhan, dia nggak punya iman, dia terbunuh juga. Goblok nggak? Dan banyak di antara kita nanti akan seperti itu. Karena takut dengan uang, takut dengan tidak makan. Ya. Terbunuh juga. Tapi di mata Tuhan kau sudah selingkuh. Aku tidak menemukan iman padamu. Goodbye. Jangan pikir kita enak-enak. Saya harus kasih tahu dengan keras ini supaya kita melek semua. Tidak hidup di dalam apa? Oh, yang penting saya percaya. Udah itu jalan-jalan ke Bali, percaya Tuhan menolong. Enak aja kamu. Kerjakan keselamatan. Amin. Kita terlalu hidup enak-enak, dibuai oleh dunia. Jadi liburan itu ternyata konsep menjebak kita. Liburan, uang dicari, pergi beli belanja, dia punya imajinasi di Bali misalnya kan. Terus udah pulang-pulang apa habis lagi uangnya? Apa yang dia dapat ketemu Tuhan nggak? Enggak. Dia nggak ketemu Tuhan. Luar biasa ya saya bilang. Jebakan demi jebakan dibuat, jebakan Batman. Enak, refreshing, iya refreshing. Yang dicari apa? Ketemu Tuhan nggak dia? Dia hanya melihat keagungan Tuhan, tapi dia tidak pernah ketemu dengan Tuhan. Ya, dia tidak pernah ketemu Tuhan. Maka dia semakin jauh dari Tuhan. Karena dia sedang bersahabat dengan dunia. Dan itu adalah perseteruan dengan Tuhan. Kita ke mall. Aku nanti nggak bisa masuk mall. Apa yang dicari di mall? Nggak, apa yang kita cari di mall? Cuci mata kan? Memuaskan kedagingan kan? Ya. Saya sudah hampir tidak pernah masuk mall. Karena sudah tidak seragam. Ya. Saya sudah tidak seragam. Ya, makanya saya dikucilkan. Nggak apa-apa. Karena mahkota tidak bisa diraih dengan mudah. Senang-senang, oh nggak bisa. Jangan pikir mau dapat mahkota terus mau hidup enak, nggak bisa. Pikul salib dong. Amin, bener nggak berani? Pikul salib. Mahkota itu ada levelnya nanti. Nggak bisa kok. Kita mau menjadi warga kerajaan surga first class. Bapak ibu harus bayar dengan biaya first class. Bener nggak? Masa biaya kelas ekonomi, courting lagi? Dan sekarang kita banyak minta courting. Kita adalah orang-orang Kristen nominal.
Apa maksudnya nominal? Nominal itu apa? Saya mau mengerjakan hanya yang saya suka. Nah, itu nominal. Itu namanya spiritual materialism. Catat ini, spiritual materialism. Saya menjadi orang Kristen materialistis. Bilang cinta Tuhan, tetapi sebenarnya sedang tergelincir mencintai dunia ini. Itu namanya spiritual materialism. Dan banyak orang-orang di dunia ini seperti itu juga, termasuk saya. Manakala kita tidak kembali, berbalik kepada Tuhan, kelar hidup lo, katanya Tuhan. Kelar. Jangan, mendingan jadi penjahat sekalian daripada jadi orang baik juga nanggung-nanggung. Nah, tanya gini, gua orang yang jahat atau orang yang baik? Mendingan jahat di dunia, dapat dunia, daripada jahat kagak, baik kagak. Sama, dosa besar, dosa kecil, tenggelam juga. Nah, ini nih, coba pikirkan nih. Saya juga kadang mikir, gue baik bener kagak? Jadi ini enggak, kudus banget enggak? Ya Tuhan, gimana ini? Tuhan bilang apa? Kau melekat saja sama saya. Kau melekat, aku yang tahirkan kau, aku yang kuduskan kamu. Melekat ya. Melekat itu apa? Clicking, apa namanya? Kayak nyangkok, nempel. Bukan mendekat kepada Tuhan. Mendekat itu masih bahaya loh. Ketika agak angin puyuh, Tuhannya tetap teguh, kitanya terbang. Gitu. Makanya dia bilang, Tuhan di dalam aku di dalam dia. Jangan keluar, kalau enggak goyang. Saya sering mengalami goncangan-goncangan itu. Bahkan saya, ya, bahkan kita akan ditantang untuk berani enggak meninggalkan fasilitas dunia. Banyak yang tidak berani. Mungkin dia tahu bahwa ini kebenaran, tapi karena tidak berani melepaskan fasilitas dunia, itu yang membuat kita menjadi tertinggal. Itu. Persiapkan diri untuk melepaskan itu. Apa konsekuensi bagi kita yang hidup oleh roh? Galatia 5 ayat 24, nanti silakan dibaca. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus. Kenapa saya guys bawahi milik Kristus? Karena dia adalah anak sulung, serupa dengan gambarnya. Telah menyalibkan saya. Sanggup nggak kita? Ya. Bukan, kita nggak ada sanggup. Ini konsekuensi. Konsekuensi itu ketika kita memilih, kita mengaku sebagai milik Kristus, maka konsekuensinya itu tadi. Ya. Bagaimana manifestasi perubahan orang yang hidup oleh roh? Ini yang tadi saya kenapa dari tadi mencerminkan, cermin itu ngaca gitu. Jadi Tuhan itu terlihat, bahwa gambaran Tuhan terlihat di cerminan itu. Cerminannya di mana? Di mana? 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi ingat betul ini kata apa tuh ayat ini, isinya mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka berseri, akan terlihat apabila tidak ada selubung. Selubung ini bukan cuma seragam yang itu aja, enggak. Ketakutan, topeng, tidak ada kekhawatiran, tidak ada istilahnya, tidak hipokrit. Hipokrit itu apa? Munafikan. Ya, itu. Lepaskan semua. Itu. Lebih baik kita sampaikan Tuhan, Tuhan aku lagi khawatir, Tuhan aku lagi, sampaikan kepada dia. Tuhan kayak gini. Ya. Karena ketika kita bilang Tuhan, saat itu juga spirit kita akan ditarik naik. Itu nggak ada per detik lah begitu. Begitu kita ini kan selesai dia terkonek, dia naik. Hidup itu cuma begitu aja kok. Kayak naikin volume, kayak master volume, tergantung cet. Nah kalau ininya switchnya udah rusak, tubuh manusia itu seperti itu. Kayak Bapak ini nyanyi tadi, itu semua. Makanya Allah bertata di atas puji-pujian. Jadi semua itu pakai apa? Frekuensi. Kalau dunia bilang frekuensi, semua itu ada gelombangnya. Makanya laut itu terjadi karena apa? Angin. Angin itu apa? Roh. Makanya bilang gelombang laut. Jadi cara menghardik itu berhenti. Cuma gitu doang. Makanya
Apa sih yang tidak ini? Di mana kuasanya? Cuman kita nggak pernah diajar di tempat kita dididik dulu untuk mempraktekkan kuasa itu. Ya, kalau kawan-kawan di musim bilang kun payakun, maka jadilah. Sama di seperti kita. Terjadilah, maka terjadilah. Tuhan melihat gelap, jadilah terang, maka jadi. Ini praktekkan kata demi kata. Praktekkan. Cuman itu doang kok. Kenapa tangan kita? Saya bilang jangan begini. Tuhan selalu pakai ini untuk menggenggam kita. Ini gunanya nih. Jangan dibalik. Kalau ini kan, loh serius. Kita memberi kepada orang juga nggak mungkin begini. Silakan diambil. Kita begini. Kita menarik, membantu orang begini. Ini jari sama jempol sama jari. Ini harus bekerja sama. Ini ada maksudnya. Kenapa di tangan yang sama? Jadi jangan main-main di sini. Indikator orang sakit ada di mana? Ada di telapak kaki. Kakinya aman, itu ada kristal-kristal di situ. Dan kristal itu adalah akibat serangan roh. Tapi kalau bicara ilmunya mereka, oh itu akibat endapan. Iya, endapan karena ada serangan sehingga terjadilah pembekuan. Tapi karena kita nggak punya pengetahuan, sehingga apa? Gimana nih? Jadi tandanya di situ sebelum terasa ke badan gak enak, sebenarnya di sini sudah ada bentuknya kristal-kristal dan itu harus dihancurkan. Caranya menghancurkan pun pakai spirit. Kenapa? Di badan kita ada spirit. Di sini makanya terasa kayak apa ya? Kayak plastik apa tuh penggaris tuh ada, bisa ngerasakan magnet ya. Nah itu ada medan magnet kan? Sebenarnya itu ada kekuatan di situ. Makanya tinggal di tubuh kita harus gitu. Jangan pernah nampar. Ya. Tegur boleh. Di ini nggak apa-apa. Tapi jangan karena merusak. Minum pun begitu. Minum tuh rasakan mengalir lewat tenggorokan. Jangan hanya untuk kenyang enggak. Rasakan dia mengalir. Nggak usah banyak, tapi sering. Jadi dalam pun harus diperlakukan halus. Jadi kenapa kita dilarang serupa dengan dunia ini? Harus berubah melalui perubahan kita. Silahkan dibaca sendiri. Yang terakhir, jadi apa yang harus segera kita lakukan saat ini? Wahyu 3 ayat 23. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tertinggal. Kita yang masih tertinggal. Kita yang masih tersisa. Sebab tidak satupun pekerjaan kita sempurna di mata Tuhan. Ya, jadi jangan pernah kita membanggakan diri. Kenapa tadi saya bilang bangga itu awal mula daripada hidup munculnya sel-sel penyakit dalam tubuh. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima, kita sudah menerima. Firman-Nya kita sudah mendengar, tapi kalau kita tidak menuruti dan bertobat, maka Tuhan akan datang sebagai pencuri, seperti pencuri pada malam hari, datang kapan saja kita tidak tahu, dan setelah itu kita left behind, tertinggal. Saya berharap kita bukanlah bagian dari orang-orang yang tertinggal, amin. Tapi orang-orang yang dijemput Tuhan dan ketemu di awan-awan pada saat nafiri didengungkan. Kita akan bertemu muka dengan muka dalam perkawinan anak domba Allah. Tapi satu syaratnya, yang tidak bersifat berzina, tidak selingkuh. Kita adalah calon mempelai Kristus. Kita adalah mempelai wanita, dan kita akan dikawini ketika kita lolos tidak selingkuh. Kalau kita selingkuh, maka perkawinan anak domba Allah gagal total. Artinya apa? Kita tidak akan bersama-sama dengan dia. Kita tidak dikuduskan. Makanya perkawinan itu adalah lembaga yang kudus. Kenapa? Dunia bikin maunya serupa. Tuhan menyuruhnya seimbang. Seimbang itu apa? Tidak serupa, tapi saling melengkapi. Tapi dunia menggiring orang untuk apa? Kawin serupa. Iya kan?
kawin serupa. Apakah itu terjadi? Spirit itu seperti itu, begitu aja. Itulah pekerjaan spirit. Itulah virus. Paham ya? Itu virus. Orang latah juga itu virus. Coba. Itu virus. Ya, jadi kenapa seperti itu? Malah sudah diprogram sejak dulu. Ternyata diprogram dari TK. Makanya banyak yang seperti itu. Gurunya apa? Cewek. Gurunya perempuan kan? Waktu TK. Akhirnya anak-anak melihatnya sosok wanita yang tangguh. Terus yang cowok melihat karakternya itu, spiritnya dia itu nular juga ke anak cowok itu. Oh, ajar masak-masakan, ajar ini dan sebagainya. Sadar nggak itu? Kita nggak sadar. Karena dia bermain dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini sebenarnya alam supranatural sebenarnya. Subconscious itu alam supranatural. Jadi dia mainkan di situ. Dan akhirnya banyak orang itu bingung semua. Bagaimana caranya menyelamatkan mereka? Patahkan rohnya. Nggak ada jalan lain. Semua ini peperangan roh. Yohanes pasal 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, diserami Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya.
Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya."